Metode wet product. Definisi metode wet product. Metode wet product adalah salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, di mana setiap atribut saling tidak tergantung satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Yon, dalam buku Kusuma Dewi tahun 2016 menjelaskan bahwa metode wet product menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan ranting atribut, di mana ranting tiap atribut harus dipangkalkan terlebih dahulu dan bobot atribut yang bersangkutan. Penelitian dalam wet product. Metode penelitian dalam wet product terdapat 5 tahapan. 1. Tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini dikumpulkan data-data yang dibutuhkan sehingga aplikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk memperoleh data penelitian ini digunakan metode kuesioner dengan menyebarkan kuesioner terhadap 50 atau lebih responden. Yang kedua yaitu tahap analisis. Yang ketiga tahapan perancangan. Pada tahap ini perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang menggambarkan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem yang diterapkan pada metode weighted product. Yang keempat, tahapan implementasi. Pada tahap ini yang dilakukan adalah dengan menerapkan metode weighted product ke dalam program pemilihan menggunakan bahasa pemrograman berbasis web. Yang kelima, tahap pengujian. Tahap pengujian pada tahap ini dilakukan uji sistem untuk menganalisa ketepatan metode weighted product pada sistem dalam menentukan rekomendasi keputusan pemilihan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dalam model weighted product. Yang pertama, analisa sistem. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner, maka dibuat kriteria penilaian atau bobot untuk masing-masing kriteria dengan nilai 1 sampai dengan nilai 5. Kedua, perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan proses pengembangan sistem setelah data yang didapat cukup untuk melakukan analisa sistem. Yang ketiga yaitu implementasi sistem. Yang keempat, yang terakhir yaitu pengujian. Pengujian dilakukan sebagai simulasi untuk mengetahui apakah hasil perhitungan metode weighted product pada sistem sama dengan hasil perhitungan manual. Baiklah, selanjutnya itu contoh aplikasi yang menerapkan metode weighted product serta penjelasannya. Nama aplikasi yang kami install yaitu aplikasi penerimaan zakat. Ini dia tampilan awal dari aplikasi penerimaan zakat. Langsung saja kita masukkan username terlebih dahulu untuk masuk ke aplikasinya. Ini dia tampilan dashboard dari aplikasi penerimaan zakat. Form master pada penerimaan zakat ada 4 bagian: mustahik, yaitu mustahik, kriteria, subkriteria, dan pengguna. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Pada bagian mustahik ada 2 bagian. Yang pertama, lihat data mustahik. Yang kedua, input data mustahik. Untuk menambah atau memasukkan data mustahik, kita klik input data mustahik. Ini dia tampilan form tambah mustahiknya atau memasukkan data mustahiknya. Lalu kita isi formulir mustahiknya, kode mustahik, nomor KTP,
nama, nomor telepon, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, dan jabatan pekerjaan. Jika data sudah diisi semua, maka klik submit. Hasil data yang telah kita inputkan atau kita masukkan akan muncul di bagian lihat data mustahik. Ini dia tampilan hasil dari data yang sudah kita input atau yang sudah kita masukkan. Data ini bisa kita ubah ke dalam bentuk Excel, PDF atau CSV, atau bisa juga kita print. Baiklah, selanjutnya itu form master kriteria. Sini terdiri dari dua bagian, yaitu lihat data kriteria dan input data kriteria. Untuk memasukkan atau menginput data kriteria, kita klik input data kriteria. Ini dia tampilan dari input data kriteria. Pada bagian form tambah kriteria ini, kita isi nama kriteria, status nilai, positif atau negatif, atau lalu sifat kriterianya, dan nilai bobot. Setelah kita isi, kita klik submit. Hasil dari data kriterianya akan ini dia tampilan dari hasil data kriteria yang sudah kita inputkan atau sudah kita masukkan. Nilai bobotnya dapat kita tentukan sendiri atau bisa juga dari sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jika status nilai negatif, maka perbaikan bobotnya juga negatif, dan sebaliknya, jika status nilai dari kriteria positif, maka perbaikan bobotnya adalah juga positif. Dan jika nama kriteria yang tidak memiliki sifat kriteria atau tidak memiliki subkriteria, maka dia tidak akan muncul pada bagian subkriteria. Dan sebaliknya, jika nama kriteria yang memiliki subkriteria, maka ia akan muncul pada bagian subkriteria. Selanjutnya yaitu subkriteria. Kita klik kelola data. Ini dia tampilan dari form subkriteria. Nah, ini dia kriteria yang memiliki subkriteria, seperti kepemilikan rumah. Kriteria kepemilikan rumah memiliki subkriteria milik sendiri, tidak punya, atau mengontrak. Dengan masing-masing subkriteria memiliki nilai masing-masing. Nilainya bisa kita tentukan sendiri atau bisa juga berasal dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Form subkriteria bisa juga kita edit dan dihapus. Selanjutnya yaitu bagian pengguna. Ini dia tampilannya. Form pengguna ini adalah data pengguna yang berhak mengakses aplikasi penerimaan zakat. Datanya juga bisa diedit dan dihapus. Selanjutnya yaitu bagian perhitungan keputusan, kelola nilai. Bagian kelola nilai. Ini dia tampilan form kelola nilainya. Ini data mustahik tadi, kode mustahik, nama mustahik, pendapatan per bulan, jumlah tanggungan, kepemilikan rumahnya, kepemilikan bermotor, ada tidak penanggung jawab, kelengkapan dan kelengkapan berkas.
Ini kita bisa diisi secara manual atau sesuai dengan sumbernya. Selanjutnya yaitu kita klik Let Ranking. Data kelola nilai ini bisa juga kita ubah ke dalam bentuk CSV, Excel, PDF, atau bisa juga kita print juga. Jika kita sudah mengisi semuanya, maka secara tidak langsung datanya akan tersimpan secara auto save. Selanjutnya itu ke bagian lihat ranking. Ini dia tampilan form ranking. Isi dari form ranking itu adalah form yang sudah terisi, data-data form yang sudah terisi tadi semuanya. Ini dia tampilannya. Ini di bagian kelola nilai tadi, di bagian dataset. Ini bagian mencari vektor S dan V nya, mencari atau perhitungannya. Nanti hasil perhitungannya akan tampilannya seperti ini. Jika nilai S dan V nya lebih tinggi, maka dia adalah ranking pertamanya. Ini hasil perhitungan mustahik nilai S dan V. Ini adalah hasil perankingan mustahiknya. Jika nilai S dan nilai V nya tinggi, salah satu mustahiknya, maka ia menjadi ranking pertama. Mustahik yang ranking pertama adalah yang paling berhak menerima zakat dan tersusun ke ranking seterusnya. Maksudnya ialah seperti ranking 1 seperti Budi, nilai S-nya 0,10, nilai V-nya 0,24, maka dia ranking 1. Selanjutnya itu yang ranking 2-nya Muria, nilai S-nya 0,08, nilai V-nya 0,21, maka dia berhak menerima zakat pada ranking kedua atau bagian kedua. Jika ingin mencetak laporan, kita klik cetak laporan. Kita klik pilih laporan. Ini dia tampilannya. Lalu kita pilih laporan yang akan kita cetak. Kita klik submit. Ini dia tampilan dari laporan perhitungan keputusan calon penerima zakatnya. Lalu jika ingin mengeprintnya, langsung kita klik print. Ini dia tampilan laporan perhitungan keputusan calon penerima zakat. Baiklah, demikianlah presentasi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.